Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih tetap semangat belajar ya. Anak-anak, mari kita mengingat kembali hubungan satuan panjang ya. Contoh di sini, 5 km ini berapa meter? Nah, kalau kita lihat di tangga satuan panjang, kilometer menuju meter, ini adalah turun tangga ya. Turun tangga berarti di sini kita lakukan perkalian 10 ya. Ada berapa tangga dia turun? Coba kita hitung ya. Kilometer menuju meter. 1 2 3. Nah, karena turun tangga sebanyak 3 kali, berarti nanti 10 kali 10 kali 10 berapa itu? 10 kali 10 100 kali 10 iya 1000 ya, atau nolnya 3 iya. Berarti ini artinya apa nih? 5 dikali 1000 berapa? 5 kali 1000 iya 5000 meter ya. Oke, soal berikutnya 7,5 km berapa desimeter? Kalau kita lihat di tangga, kilometer menuju desimeter. Nah, ini turun ya. Turun berapa tangga dia? Kalau turun nanti dikali berarti ya. Kita hitung 1 2 3 4 iya. 4 ya. Kalau nolnya 4 itu berarti berapa? Nolnya 4 ya. 10.000 ya. 10 kali 10 kali 10 kali 10 itu adalah 10.000. Ini artinya apa? 7,5 dikali 10.000 berapa ini? Masih ingat tentang perkalian desimal? Ya, ini kita jadiin pecahan aja dulu ya. 75 per 10 ya, dikali 10.000. Nah, ini sama-sama dibagi 10, coret. Kalau ini berarti nolnya 1, coret ya. 01 coret, 01 coret, tinggal berapa ini? 1000. Jadi 75 kali 1000 berapa? Iya, 75.000 desimeter ya. Oke, soal berikutnya 6.000 meter berapa kilometer? Meter menuju kilometer. Meter menuju kilometer berarti dia naik ke atas ya. Berarti dia dibagi kalau naik ya. Ada berapa tangga dia harus naik? Berapa anak tangga nih? 1 2 3 iya, berarti nanti dia dibagi berapa? 10 kali 10 kali 10 yang nolnya 3 iya, dibagi 1000 ya. Jadi 6.000 dibagi 1000 ya, atau jadiin pecahan. Ini sama-sama dibagi 1000 berarti ya, nolnya 3 coret, nolnya 3 coret, jadi tinggal berapa nih? 6 bagi 1 adalah 6 kilometer ya. Contoh soal berikutnya 2 meter berapa kilometer? Nah, meter menuju kilometer. Nah, ini sudah ya, dia naik 3 tangga ya. 1 2 3. Yang 3 nolnya itu adalah 1000. Jadi nanti ini dibagi ya, dibagi 2 dibagi 1000. Kalau jadiin pecahan biasa gimana nih? 2 per 1000. Jadiin bilang desimal jadi berapa nih? Desimal itu koma-koma ya. Jadi ada berapa angka di belakang koma? 1 2 3. Oke, jadi 0,002 ya, di belakang komanya ada 3 angka ya. Ini kan nolnya 3, berarti di belakang komanya juga 3 angka. 1 2 3. Nah ya, ini jawabannya. Anak-anak, mari kita mengingat kembali hubungan antara satuan waktu ya. Nah, perhatikan di sini 2 jam itu berapa menit? Ingat, 1 jam itu ada 60 menit. Jadi kalau 2 jam artinya apa ini? 2 dikali 60 ya, sama dengan berapa ini? Ya, 120 menit. Oke. Setengah jam itu berapa menit? Nah, ini artinya apa? Setengah dikali 60 ya. Ini 2 dengan 60 bisa kita coret ya, sama-sama dibagi 2. Berapa ini?
60 dibagi 2, iya 30. Nah ini 1 kali 30 jadi berapa? Ya, setengah jam itu sama dengan 30 menit ya. Oke, 3/4 jam itu berapa menit? Nah ini artinya, ingat 1 jam itu adalah 60 menit ya. Nah ini artinya 3/4 dikali 60. 4 dengan 60 ini sama-sama dibagi berapa ini? Ya, dibagi 4. Betul, 60 dibagi 4 berapa? 15. Nah 3 kali 15 berapa? Ya, jadi 3/4 jam itu adalah 45 menit ya. Oke, 1,5 jam berapa detik? Ingat, 1 jam berapa detik? Ya, 3.600. Nah, kalau 1,5 jam, nah ini adalah pecahan campuran ya. 1,5 jam nanti dikali dengan 3.600. Oke, 1,5 jam ini pecahan campuran, jadi ini pecahan biasa masih ingat ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3/2 dikali 3.600. Nah ini bisa dicoret ya, sama-sama dibagi 2. Berapa nih 3.600 dibagi 2? Iya, 36 bagi 2 itu 18 ya. Iya, ada nolnya 2. Nah sekarang kita lakukan perkalian. 3 kali 18 berapa? Iya, 54. Nolnya ada 2, jadi 5.400 detik ya. Oke, soal berikutnya. Contoh, 90 menit itu berapa jam? Nah, menit ke jam itu artinya apa? Dibagi 60 ya. Jadi 90 dibagi 60. Nah, kalau jadiin pecahan biasa, ini artinya 90/60. Nah, ini sama-sama bisa dibagi 10 ya. Nolnya 1 dicoret, nolnya 1 dicoret. Nah, tinggal 9/6. 9/6 ini kalau disederhanakan sama-sama dibagi berapa? Iya, bagi 3 ya. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Jadi 3/2. 3/2 kalau disederhanakan lagi jadi apa? 3 dibagi 2 itu 1 ya. Ada sisa 1 per 2. Iya, jadi 90 menit itu adalah 1,5 jam ya. 150 menit itu berapa jam? Menit ke jam itu apa? Dibagi 60. Iya, 150 dibagi 60 atau 150/60 sama-sama dibagi 10 nih, tinggal 15/6. 15/6 kalau disederhanakan jadi apa? Dibagi 3 ya. 15 bagi 3 berapa? 5. 6 bagi 3 2, jadi 5/2. 5 bagi 2 itu adalah 2 ya, ada sisa 1. Jadi 150 menit itu adalah 2,5 jam. Anak-anak ini masih tentang hubungan antara satuan waktu ya. Perhatikan di sini ada soal ya, 4 jam 10 menit 53 detik ditambah 2 jam 44 menit 12 detik. Nah, ini berapa? Oke, jadi di sini kita lakukan penjumlahan detik dengan detik, menit dengan menit, jam dengan jam ya. Perhatikan penjumlahan 4 jam tambah 2 jam berapa? Iya, 6 jam ya. 10 menit ditambah 44 menit berarti berapa nih? 0 tambah 4, 4, 1 tambah 4, 5. Jadi 54 menit ya. Ini berapa detik? 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6. 65 detik ya. Nah, di sini 65 detik ini dia ini melebihi ya. Ada berapa ini kalau kita jabarkan? 60 detik ditambah 5 detik ya kan? Nah, ingat 60 detik itu berapa menit? Iya, 1 menit. Nah, ini 5 detik. Nah, 1 menit ini bisa kita jumlahkan ke menit sini ya. 1 menitnya ditambah 54 berapa menit? Iya, 55 ya. Jadi jawabannya nanti bagaimana nih? 6 jam 55 menit. Dari mana yang tadi? 54 ditambah 1 ya. 55 menit dan di sini ada sisa 5 detik. Nah, inilah jawabannya ya. Ya,
Perhatikan, ini adalah soal pengurangan satuan waktu ya. Perhatikan 6 jam 40 menit 22 detik dikurangi 2 jam 42 menit 39 detik. Nah, di sini kita lakukan pengurangan detik dengan detik, menit dengan menit, jam dengan jam. Kita perhatikan 22 dikurangi 39, ini nggak bisa ya. Kecil kurang besar, nggak bisa. Bagaimana dengan menitnya? 40 dikurangi 42 juga tidak bisa. 6 jam dikurangi 2 jam, nah ini bisa ya. Dan biasanya ketika kita lakukan pengurangan itu tidak bisa, kita pinjam dengan sebelahnya kan ya, pinjam 1. Ini berarti nanti 40 dipinjam ya, 1 dipinjamin 1 menit ke sini. Ingat 1 menit berapa detik? Iya, 60 detik. Jadi ini dipinjam menjadi 39 ya, dipinjemin 1 menit. Ingat 1 menit itu 60 detik ya. Jadi nanti 60 detiknya ini nanti ditambahin dengan 22 ya. Kemudian ini kan jadi 39 dikurangi 42, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa kita pinjemin sebelahnya nih ya, pinjemin 1, ini jadi tinggal 5 ya. Tapi di sini jam, ingat 1 jam ke menit berapa? Iya, 60 menit. Nah, nanti 60 menitnya ditambahin 39 ya. Jadi angka yang di atas ini akan berubah menjadi apa nih? 5 jam. Ininya 60 tambah 39 jadi 99 menit ya. Ininya 60 tambah 22 jadi 82 detik. Nah, dikurangin dengan angka yang di bawahnya. Oke. 82 dikurangi 39 ya. 2 kurang 9 nggak bisa ya pinjem, jadi 12 kurang 9 berapa nanti? 3 ya. 7 kurang 3 jadi berapa? 4, jadi 43 detik. Nah, ini berapa nih? 9 kurang 2 7, 9 kurang 4 5, jadi di sini 57 menit. Nah, ini 5 kurang 2 berapa? Iya, 3 jam. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Anak-anak, berikut adalah contoh soal. Kecepatan rata-rata sebuah mobil adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Nah, kecepatan 80 km per jam ini artinya dalam 1 jam mobil tersebut dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Anak-anak, berikut adalah contoh soal. Pak Arif berangkat pukul 07.00 menuju kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 07.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Oke. Sekarang kita lakukan penyelesaian soal. Di sini ada yang diketahui apa saja. Ya, perhatikan di sini ada angka 30 km. Ini adalah jarak ya. Kemudian ada angka 07.00. Ini adalah waktu pukul berangkatnya ya. Kemudian ada angka 07.30. Ini adalah waktu tiba. Oke. Kemudian yang ditanya apa di sini? Kecepatan. Nah, kita jawab. Di sini kita lakukan perhitungan waktunya dulu ya. Lamanya perjalanan. Nah, di sini kita hitung waktunya tiba dikurangi waktu dia berangkat. Jadi 07.30 dikurangi 07.00 itu adalah 30 menit. Di sini 30 menit ini adalah berapa jam? Ya, setengah jam ya. Kemudian kita akan lakukan mencari kecepatan. Ingat segitiga Jokowi, rumus kecepatan berarti di sini K-nya kita tutup, apa rumusnya? Ya, jarak per waktu ya, atau jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah berapa? 30 km, waktunya setengah jam. Nah, ini artinya apa? 30 km dibagi setengah. Nah, ini ada pembagian pecahan. Masih ingat gak cara menyelesaikan pembagian pecahannya? Ini kita jadikan kali ya. 1/2 nya kita balik menjadi 2/1. Iya, jadi 30 km dikali 2/1 jam.
Oke, sekarang kita kalikan atas dengan atas ya. 30 kali 2 berapa ya? 60 per 1 atau 60 ya. Nah, di sini karena kecepatan maka satuannya km per jam. Nah, jadi kesimpulan apa? Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya adalah 60 km per jam. Anak-anak perhatikan contoh soal berikut. Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 08.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Nah, di sini kita lakukan penyelesaian. Kita tuliskan dahulu yang diketahui apa saja, ya. Nah, di sini ada angka 60, ada angka 45, ada angka 0815. Oke, kita tuliskan ketahui, ya. Ini adalah 60 itu adalah kecepatannya ya, 60 km per jam. Kemudian di sini ada 45 km, ini adalah jarak ya. Dan di sini ada waktu berangkat 08.15. Oke, ada lagi ya yang diketahui? Nggak ada ya. Nah, yang ditanya apa di sini? Pukul berapa tiba? Ya, waktu tibanya. Nah, di sini karena yang ditanya waktu, masih ingat rumus waktu apa? Dengan menggunakan segitiga Jokowi? Ya, W-nya berarti kita tutup ya. Jadi apa? Ya, jarak dibagi kecepatan ya. Nah, di sini kita lakukan perhitungan jarak per kecepatan sama dengan jaraknya adalah 45 km, kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, di sini 45 per 60 jam. Nah, karena waktu di sini satuannya adalah jam. Nah, ini kita sederhanakan sama-sama dibagi berapa? Ya, bagi 15 ya, 45 bagi 15 3, 60 bagi 15 4. Nah, jadi waktunya itu adalah 3/4 jam. Oke, nah 3/4 jam ini kita rubah menjadi menit. Berapa ini? Ya, 3/4 jamnya dikali 60 menit ya. Nah, di sini kita bisa lakukan coret-coret ya. 4 dengan 60 ini sama-sama dibagi berapa? Iya, 15 ya. 15 kali 3 berapa? Iya, 45 menit. Nah, karena lamanya perjalanan adalah 45 menit, jadi kita bisa menghitung waktu tibanya. Nah, di sini kita lakukan penjumlahan. Waktu berangkat 8.15 ditambah 45 menit. Jadi berapa nih? 15 tambah 45 berapa nih? Menit dengan menit ya. 60 ya. Jam 8.60. Nah, 60 ini adalah sama dengan apa nih? 60 menit ya, 1 jam. Jadi 1 jam ditambah 8 jam itu adalah 9. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa Edo tiba di rumah nenek pukul 09.15